yashhadu jamalal khunfasa wa dhifda'a ka jamali ahsanis suwaril insaniyati ala haddin sawa fala yumna'u min ru'yati ma dzukir. Ketika dia itu membandingkan dalam penyaksian, dalam ngelihat khunfasa itu kumbang atau kelelawar gak bisa, dan kodok atau hewan-hewan yang sekiranya menurut kita itu menjijikkan lah, gitu, kayak apa, coro itu, kecoa, kayak kecoa misalnya, curut gitu ya, tikus. Itu kita tidak membedakan antara tikus dengan seorang perempuan yang paling cantik, ya. Artinya kita memandang itu semuanya adalah bagian dari keindahan atau sifat jamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membeda-bedakan, oh ini sama bentuknya tikus dengan bentuknya manusia yang tercantik, itu sama-sama mendapatkan bagian sifat jamalnya, sifat indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang seperti itu, atau mangga ngelihat perempuan yang cantik itu ya. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Namun ta'allum nafal intifa' dzakru tazkira al ifadata wal istifada wal hadsa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, dan kita melanjutkan adab yang ke-23, yaitu menjaga pandangan dari melihat hal-hal yang dianggap baik. Dan itu sudah pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan apa saja yang dianggap baik itu. Dengan seringkali kita ini berada di jalan-jalan, kemudian melihat seorang perempuan yang bohai, ya. Kalau sekali lihat nggak masalah, itu pun tanpa ada unsur kesengajaan. Tapi kalau dipantengin ada unsur kesengajaan atau ngelihatnya berkali-kali, sama aja sengaja kan, maka itu hukumnya adalah haram. Mau itu pakai syahwat atau nggak pakai syahwat, mau kemaluannya itu berdiri atau nggak berdiri, sama aja. Karena yang menjadi barometer itu adalah condongnya hati, ketertarikan tuh ya, condongnya hati itu tertarikan. Ya contoh lah, ada seorang santri nih, dia keluar sana ke Anyer pakai motor. Nggak masalah. Kan di jalan itu banyak hotel-hotel tuh, ya kan. Nah biasanya kan ada turis gitu kan, apalagi kalau hari Sabtu atau Minggu gitu. Itu kan banyak yang berekreasi, bertamasya dari kota ke pantai. Nah itu ada yang pakai celana pendek gitu kan, apalagi yang pakai cangcut doang gitu. Tinaya tuh nanti tama. Nah, kalau melihat hal yang seperti itu, maka adab dari seorang murid itu harus memejamkan pandangan dari orang-orang atau perempuan-perempuan yang tadi. Ya gimana caranya? Pokok nggak ngelihat be. Berhenti dulu guys ya. Nah, itu keterangan pada pengajian sebelumnya gitu ya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hal yang seperti itu masuknya adalah kategori seseorang yang dipanah dengan panah yang beracun. Jadi ketika seseorang itu tadi melihat seorang cewek, ya bahkan pakai kerudung lah sekalipun gitu ya, yang sekiranya membuat dirinya itu condong, membuat dirinya itu tertarik, nah maka seorang murid itu harus menjaga pandangan dari
perempuan itu. Karena kalau tidak, maka sama saja dia itu membunuh dirinya sendiri dengan panah yang beracun. Gitu. Ini baru adab murid ya. Hah? Di handphone Sarabaya. Nah, di handphone sama aja. Nah, ini baru ada, ini adab murid gitu tuh. Apalagi adab yang di atas murid itu lebih jauh lagi gitu kan, bahkan lebih berat lagi. Nah, sehingga ketika kita ini masih menganggap hal ini adalah hal yang berat, berarti kita ini belum pantas untuk posisinya menjadi seorang murid. Berat ya bro, berat. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani wa qad su'ila Sayyidi Syekh Ali Al-Muwazini Asy-Syadzili anin nadhari ila al-amradil jamil hal yajuzu dzalika lisalik. Sayyidi Syekh Ali Al-Muwazini Asy-Syadzili, beliau ditanya tentang bagaimana hukum melihat kepada seorang amrod. Jadi amrod itu apa? Amrod itu adalah seorang anak kecil yang belum balik. Di mana mukanya itu, wajahnya itu mirip-mirip dengan wajahnya perempuan. Itu kan biasanya menarik pandangan ya. Dan hal ini biasa terjadi di kalangan santri-santri yang tidak pernah berinteraksi dengan perempuan. Jadi lingkungannya itu rata-rata semuanya laki-laki. Jadi ketika ada anak kecil yang mukanya mirip dengan perempuan, itu seakan-akan memposisikan anak kecil tersebut seperti apa? Perempuan. Nah, dulu masih ada, masih berlaku. Mungkin sekarang udah jarang ya. Nah, makanya hal inilah kenapa di Arab itu masih ada kasus-kasus seperti ini. LGBT ya. LGBT. Ya karena memang di situ faktor kesulitan di dalam pernikahan. Jadi seorang yang menikah itu harus bisa mengumpulkan setidak-tidaknya itu minimal itu 100 juta. Di sana itu ya, di Yaman khususnya. Minimal itu 100 juta harus bisa ngumpulin. 100 ya. Makanya di situ banyak bujang-bujang kolot. Bujang tapi kolot. Bujang tua. Begitu juga dengan perempuan pun sama di sana, gitu. Makanya masih ada kasus-kasus LGBT itu masih ada. Ya banyak enggaknya nggak tahu ya, Sehingga terkadang yang seorang murid yang masuk ke dalam zawiyah itu kan pesantren. Seorang murid yang masuk ke dalam pesantren atau zawiyah dan interaksinya itu dengan dengan laki-laki rata-rata. Nah, ketika ada anak kecil yang sifatnya seperti tadi, itu menjadi fitnah, gitu tuh, menjadi fitnah. Apalagi melihat tradisinya yang sangat berbeda dengan Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia kan di sini ke warung yang jualkan perempuan biasa baik, ya kan? Kalau di sana jarang yang jual itu perempuan, rata-rata laki-laki. Nah, meskipun perempuan misalnya itu pun nutup segalanya, pakai kaos tangan, ya kan, bercadar, semuanya hitam gitu kan. Dan kalau kita itu jual beli, atau udahlah kadarnya doang gitu. Ini berapa? Segini. Udah gitu doang. Jadi mau nawar itu juga kagok. Karena nggak ada komunikasi itu. Di sana itu di Arab ya, di Yaman. Nah, kalau di Indonesia kan sudah rada terbuka. Ya artinya interaksi antara laki-laki dengan perempuan itu ya biasa-biasa aja. Nah, kecuali kalau memang si penjualnya itu mukanya cakep ya beda lagi gitu kan. Kan rada semangat ya. Yang jual mie ayam tehnya, bakso tuh. Yang jual es tehnya, kado emas. Masya Allah. Nah, maka di sini oleh Syekh Ali Al-Muwazini Asy-Syadzili rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang bagaimana melihat seorang anak kecil yang mukanya itu mirip dengan perempuan. Jadi kalau di kitab-kitab itu istilahnya adalah amrod, gitu. Artinya seorang anak kecil yang belum balik
mukanya mirip perempuan yang belum ada jenggotnya. Belum ada jenggot, belum ada kumis. Nah kalau di Indonesia kan memang orang Indonesia asli gitu ya, jarang gitu kan yang punya kumis, yang punya jenggot gitu kan. Kalau orang Arab atau orang India kan umur berapa, 15 tahun, umur 12 tahun kadang udah jenggotan gitu. Beliau ditanya, madama indal insani al-farqu baina suwaril jamilati wa ghairil jamilah fahuwa fi mahwi tabi'ati wa syahwah fala yajuzu lahu an-nadharu ila suwaril jamilatil muharramati syar'an. Selagi di sisi seseorang itu masih membeda-bedakan antara wajah yang cantik dan wajah yang tidak cantik, maka dia itu berada dalam mahwit tabi'ati wasyahwah. Maka dia itu harus berupaya untuk menghapuskan tabiat dan syahwat yang ada dalam dirinya. Orang yang seperti ini, fala yajuzu nadharu ila suwaril jamilatil muharramati syar'an, maka dia tidak boleh melihat kepada bentuk-bentuk atau wajah-wajah yang indah, yang cantik, yang diharamkan secara syariat. Tuh. Artinya, kalau misalkan ada seorang santri ini amaja misalnya, beliau ini masih membedakan antara kalau yang cantik mah semangat gitu ininya ya, jual belinya semangat. Kalau yang jual itu jelek atau udah tua gitu, udah tuir gitu, itu yang biasa baik, itu bahkan malas-malesan. Nah kalau seperti ini itu tidak boleh melihat mukanya ini, melihat muka loh, nggak boleh. Kenapa? Ya karena ketika kita masih membedakan antara wajah yang cantik dan wajah yang tidak cantik, itu berarti kan dalam diri kita masih ada PR yang harus diselesaikan. Apa itu? Tabiat dan syahwatnya harus dihilangkan. Nah, syahwat dan tabiatnya itu harus dihilangkan. Masih banyak PR. Makanya nggak boleh ngeliat perempuan-perempuan cantik, nggak boleh. Gitu. Kecuali kalau istrinya kan beda lagi gitu kan. Makanya dikasih contoh di sini. Fa idza sara yashhadu jamalal khunfasa wa dhifda'a ka jamali ahsanis suwaril insaniyati ala haddin sawa fala yumna'u min ru'yati ma dzukir. Ketika dia itu membandingkan dalam penyaksian, dalam ngelihat khunfasa itu kumbang atau kelelawar gak bisa, dan kodok atau hewan-hewan yang sekiranya menurut kita itu menjijikkan lah gitu, kayak apa, coro itu, kecoa kayak kecoa misalnya, curut gitu ya, tikus. Itu kita tidak membedakan antara tikus dengan seorang perempuan yang paling cantik ya. Artinya kita memandang itu semuanya adalah bagian dari keindahan atau sifat jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak membeda-bedakan, ini sama bentuknya tikus dengan bentuknya manusia yang tercantik. Itu sama-sama mendapatkan bagian sifat jamalnya, sifat indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang seperti itu, atau mangga ngelihat perempuan yang cantik itu ya. Atau tadi seorang anak kecil amrot itu, silahkan, nggak masalah, itu kan? Kenapa? Falaimna min ru'yati madzkar. Kenapa dia itu tidak dilarang untuk melihat hal yang seperti tadi? Ya karena li'annahu hina idzin dhahaba tamyizuh. Pembedaan dia terhadap semua makhluk itu sudah hilang. Jadi dia berinteraksi, berkomunikasi dengan perempuan yang jelek, sejelek-jeleknya perempuan, atau dengan perempuan yang cantik, cantik-cantiknya perempuan itu sama. Tidak hanya itu, bahkan membandingkan antara hewan yang menjijikkan dengan perempuan yang tercantik, itu misalnya dia memandangnya sama-sama mendapatkan bagian dari keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis kan di sini udah lenyap itu. Syahwatnya kan udah lenyap. Sehingga ketika syahwatnya sudah lenyap, maka silahkan melihat. Hilang dianya, sifat membeda-bedakan itu antara makhluk satu dengan makhluk yang lain itu hilang. Dan orang yang seperti ini wasara mustaghriqan ma'al khaliq, dan dia menjadi seseorang yang sudah tenggelam bersama Allah Ta'ala, tenggelam dalam cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, la ma'al makhluk, bukan bersama makhluk.
Ya, kalau memang seperti ini nggak masalah, silahkan melihat yang cantik-cantik ya. Tapi ini di zaman dulu ya 961 Hijriah di zaman Wali Songo ya. Wa hadza amrun azizul wujud fi ghalibi muridi hadzal zaman. Tapi seseorang yang memiliki kriteria yang tadi, yang yang tidak membedakan antara keindahan tikus dengan keindahan paling cantiknya manusia, ya, azizul wujud, jarang adanya murid yang seperti ini di zaman itu ya, 961 Hijriah. Apalagi saiki. Apalagi sekarang lebih jarang lagi tuh mah. Mungkin kalau sekarang murid yang seperti ini, murid yang tadi ya, katakanlah ininya sudah lenyap tadi, syahwatnya sudah lenyap, itu bisa jadi menjadi seorang walinya Allah Ta'ala dengan tetap, tapi sikap dari seorang murid meskipun misalnya dalam dirinya itu sudah tidak membeda-bedakan antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, makhluk yang jelek dengan makhluk yang paling baik, tetap sikap yang terbaik adalah fal hadzaru aula bikulli aqil. Tetap kita harus hati-hati dalam memposisikan diri kita untuk membeda-bedakan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Ya, karena kan kita seringnya itu ketika melihat seorang perempuan, apalagi perempuan itu bahenol, ya kan, kulitnya putih, kemudian bodinya bohai gitu, apalagi dia nggak punya suami, rangda gitu kan. Nah, dia lewat di jalan naik motor gitu misalnya, atau jalan kaki gitu. Kemudian kita lihat nih perempuan tadi ya, kita ngelihat perempuan tersebut, haram, nggak boleh ngelihat misalnya. Ada yang mengingatkan nih, Amaja, haram itu nggak boleh dilihat. Cuman kata Amaja ini beralasan, saya ini sedang menikmati keindahannya Allah Ta'ala. Nah, orang yang seperti ini justru bahaya. Udah sih, artinya gini, daripada beralasan ketika kita ini melakukan sebuah kemaksiatan, atau mending ngaku sekalian, iya saya masih banyak syahwatnya, daripada beralasan saya menikmati keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu termasuk dasa isin nufusi wasyayatin, itu termasuk bisikan-bisikan setan dan bisikan-bisikan iblis. Ya kan? Bahkan itu bisa menarik seseorang itu kepada kemusyrikan gitu. Jadi dia bermain-main dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sehingga hal itu bahaya. Kan? Makanya Nabi Isa alaihissalam dulu pernah mengatakan, an-nadratu sahmatun min sihami iblis. Satu pandangan haram itu merupakan panah dari panah-panahnya iblis, di mana seseorang itu dengan pandangan tersebut dia bisa masuk dalam jurang kekafiran. Contohnya siapa? Contohnya seperti apa itu? Kan ceritanya Tuan Syekh itu ya, ceritanya Tuan Syekh ketika Tuan Syekh itu masih muda. Ada Tuan Syekh, kemudian siapa itu? Ibnu Poho kerkimnya. Ada 3 orang lah. Jadi Tuan Syekh dengan 2 sahabatnya. Beliau bertiga itu sowan kepada seorang wali ghaus. Jadi wali ghaus itu adalah qutbul aqtab, kutubnya wali kutub. Yang beliau itu kadang ada, kadang enggak. Artinya beliau bertiga mau sowan kepada wali ghaus tadi di rumahnya. Ternyata di kunjungan yang pertama itu enggak ada. Nggak tahu lagi pergi kemana gitu ya. Kemudian pada kunjungan yang kedua itu ada. Nah, kemudian kata temannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, saya pengen ngetes sejauh mana ilmu yang dimiliki oleh wali ghaus ini. Itu kan, lantaran beliau ini adalah seorang santri yang sangat cerdas, sangat mahir gitu dalam penguasaan ilmu syariat,
merasa tinggi gitu kan. Nah akhirnya apa? Akhirnya ketika pengen bertemu dengan wali ghaus tadi, beliau pengen ngetes tujuannya. Ya, itu sahabat yang pertama, sahabatnya Tuan saya yang pertama. Kalau sahabat yang kedua, enggak sih, saya mah pengen ngetes mah enggak. Cuman saya pengen tahu jawabannya, apakah sesuai dengan jawaban saya atau tidak. Gitu doang. Itu kata temennya. Kemudian yang ketiga Tuan Syekh, kalau Tuan Syekh, wahai Abdul Qadir, terus kamu tujuannya apa? Oh enggak, saya enggak punya tujuan apa-apa. Saya mah hanya pengen mendapatkan keberkahan dari wali ghaus, mudah-mudahan saya ini kecipratan berkahnya beliau. Nah akhirnya pas masuk ke tempatnya wali ghaus tersebut, langsung kan kalau sekarang kan dikasaf gitulah. Kamu nanti akan meneruskan saya, kata wali ghaus kepada Tuan Syekh. Bahkan semua wali-wali yang ada di dunia ini akan berada di dua kakimu itu akan berada di semua para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Pundaknya wali-wali atau para walinya Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, yang pengen tahu jawaban dari wali ghaus atas pertanyaan yang akan disodorkan kepada wali ghaus, saya tahu apa yang kamu tanyakan. Kamu pengen nanya kayak gini, kemudian jawabannya gini kan? Udah, kamu udah nggak usah macem-macem. Nanti dunia itu akan mendatangi dirimu sampai engkau itu tenggelam dalam hartamu, sampai hartamu itu sampai ke sini, kadar telinga. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, karena kamu itu punya niat buruk ke saya, pengen ngetes sejauh mana ilmu yang saya miliki, maka Allah Subhanahu wa taala itu marah kepadamu. Dan hati-hati, engkau itu nantinya akan mati dalam keadaan kafir. Ternyata benar. Setelah beliau bertiga ini beranjak dewasa, kemudian menjadi ulama, menjadi kiai di masing-masing daerahnya, masing-masing tempatnya. Kalau yang sahabatnya yang pengen tahu jawaban Syekh wali ghaus tadi, dia itu menjadi amin Baitul Mal. Jadi orang yang dipercayakan untuk mengurusi Baitul Mal. Baitul Mal itu kalau di Indonesia ya Bank Indonesia gitu ya, pendanaan negara itu dia pegang gitu tuh. Nah kalau teman yang satunya lagi yang pengen ngetes, itu ternyata dia itu suka berdebat dengan ulama-ulama. Tidak hanya dengan ulama-ulama, bahkan dia itu suka berdebat dengan dengan pendeta-pendeta. Sampai beliau yang ada di kota Baghdad itu pada suatu hari menantang pendeta-pendeta yang ada di daerah Persia. Ya kalau sekarang itu daerah Turki, daerah Iran gitu ya. Dan ketika berdebat semuanya kalah. Gitu kan. Kemudian beliau ngomong ke rajanya. Hei kamu, ini ada sih nanti ada itu, cuman nggak masalah lah, ada kisi-kisinya itu. Di sini juga ada di belakang nanti. Wahai raja, saya ini pengen dekat dengan dirimu. Terus kamu mengangkat saya jadi apa? Udah, kamu jadi orang dekat saya, orang kepercayaan saya. Oh oke, kalau kayak gitu. Cuman gajinya berapa? Senang. Semua kebutuhanmu saya handle. Tuh kan? Nggak tahu. Ternyata anaknya raja itu lewat. Sekelewatan gitulah. Sekelewatan. Kulitnya putih gitu kan. Orangnya tinggi. Matanya bulat kayak mata sapi. Wis bahinol be gitu. Akhirnya apa? Wahai raja, itu siapa? Oh itu anakku. Terus kenapa? Yes, saya demen sama dia. Kalau udah demen, udah saya nikahin saya dengan dia. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kamu harus masuk ke agama kami. Nah, kamu harus masuk ke agama Kristen. Ya, masuk akhirnya agama Kristen.
masuk agama Kristen, padahal dia sudah dalam ilmu syariat penguasanya udah nggak dipertanyakan lagi gitu kan. Tapi tetap imannya lemah, gitu. Imannya lemah. Ada buktinya suruh masuk agama Kristen biar dikawinin sama anak raja. Masuk Kristen kan berarti nunjukin imannya lemah. Akhirnya setelah nikah nggak lama, berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia punya penyakit kulit, penyakit judam apa baros itu ya, yang parah itu, penyakit kulit yang menggerogoti sampai ke tulang-tulang itu ya. Akhirnya setelah raja itu tahu dia penyakitan, udah diusir. Akhirnya udah jadi pengemis di pinggir jalan, ya kan? Ketika ketemu dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan dia masih dalam keadaan Kristen itu. Hei kamu, kok kamu kondisinya seperti ini, kata Tuan Syekh. Iya, asobatni da'watul ghaus. Saya mendapatkan doa buruk dari wali ghaus, wali Qutbul Aqtab tadi itu yang waktu mudanya mereka sowan ke sana. Nah, jadi itu salah satu dari efek bahwa pandangan yang haram ini sangat berbahaya. Jadi tidak hanya kita terjerumus dalam kemaksiatan, tetapi terjerumus dalam kemaksiatan yang terbesar, yaitu keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi kan, siapa sih namanya itu, lupa saya. Di belakang ada itu. Nah, ini di halaman 283 itu tuh. Oke, ada namanya nggak di sini? Nggak disebutin juga ini mah namanya. Kan kata Ghaus itu kepada temannya Tuan Syekh ya, ini antal munkiru alayya, engkau adalah orang yang mengingkari kepadaku. Inni la ara narul kufri taltahibu fika. Sungguh saya melihat api kekufuran itu menyala-nyala dalam dirimu. Itu kata Ghaus kepada tadi ya, kepada temannya Tuan Syekh tadi. Terus wa qala al-akhar antal ladzi taqulu la a'taqiduhu illa in azhara liya karamatan satajurru 'alaika ad-dunya ila syahmati udunik. Wa kana al-amru di Rom ya, benar Romawi itu. Itu adalah salah satu contoh dari bahayanya pandangan tadi tanya. Itu sekilas. Lanjut, wasami itu Sayyidi Muhammad Asy-Syanawi yaqul la yanbaghi li muridin an yujalisal amrad al-jamil wa la yaskunu huwa wa iyyahu fi khalwatin wahidati ma amkan. Dan saya juga mendengar, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, saya mendengar guruku yaitu Syekh Muhammad Asy-Syanawi, beliau mengatakan tidak layak bagi seorang murid untuk duduk bareng dengan seorang amrod, tadi amrod yang wajahnya bagus, wala yaskunu huwa wa iyyahu fi khalwatin wahidah, dan dia tidak boleh tinggal berdiam bersama dengan orang yang amrod di satu kobong gitulah. Khalwat kamar gitu kan, di satu kobong. Maamkan. Kenapa ya? Karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang bahaya. LGBT ya. Falyahdhar al-aqlu min mujalasatil ahdath. Maka orang yang berakal, orang yang cerdas itu adalah yang berhati-hati untuk berinteraksi dengan anak-anak kecil, illa fi halaqati dzikri, kecuali dalam halaqah dzikir atau pengajian dzikir, awidar satu pengajian, di hadrati syekh, dengan hadirnya syekh, awil ikhwan atau saudara-saudara as-solihin yang soleh-soleh. Lakin ma'aghaddil basar qala. Waqad balagona, dan Syekh Muhammad Syanawi juga mengatakan, dan sampai informasi kepada kami bahwa annal fuqara al-madhiyina kana ahaduhum la ya'rifu bitulu ilahyatil amrad illa in a'lamahu nasu bidzalik. Dulu para fuqara, jadi kalau fakir itu sedikit tingkatannya di atas murid. Jadi katakanlah sudah kondisi spiritual, kondisi kerohanian itu sudah lumayan bagus gitulah daripada seorang murid yang pemula.
mereka para fuqara di zaman dulu itu tidak mengetahui ketika ada amrod yang menjadi atau yang berada di dalam jangkauan mereka, yang ada di dalam lingkungan mereka. Mereka nggak tahu sampai apa munculnya jenggot dari amrod tadi, kecuali illa in a'lamahun nasu bidzalik. Nah, itu ada contohnya. Wa qadzalika li Sayyidi Muhammad bin Anan ma Syekh Mazin bidzalik. Nah, dulu ada kisah yaitu Syekh Muhammad bin Anan. Dan Syekh Muhammad bin Anan itu juga salah satu dari gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani. Punya murid namanya Syekh Mazin. Nah, jadi misalnya Amaja itu adalah seorang syekh. Seorang syekh. Nah, beliau memiliki seorang murid kecil. Muridnya ini masih muda, masih bocah. Siapa misalnya Kang Iip gitu kan. Nah, Kang Iip ini karena Kang Iip ini adalah seorang amrod, misal ya, Mas. Jadi kulitnya putih gitu kan. Kemudian wajahnya tuh ganteng gitu. Ya. Sehingga banyak orang yang seneng. Nah, karena Amaja ini adalah seorang syekh, dan dulu di tradisi zaman dulu itu syekh itu tidak mengetahui kapan Mang Iip itu jadi seorang yang balik, kecuali Amaja itu diberitahu oleh orang lain. Oh tuh, siapa si Iip misalnya, itu udah balik. Oh, ya tah. Oh. Nah, udah tahu kayak gitu baru suruh ngedeket ke Amaja supaya berkhidmah kepada Amaja gitu. Kalau zaman dulu ya. Dan ini juga terjadi pada Syekh Muhammad bin Anan dengan Syekh Muhammad Mazin. Di mana Syekh Mazin ini mengatakan khadimtu Syekh nahwa asyra sinina. Saya itu berkhidmah kepada Syekh Muhammad bin Anan selama 10 tahun. Dengan yang pernah dijelaskan sebelumnya bahwa kalau zaman dulu mah pesantren itu hitungannya puluhan tahun. Ini 10 tahun nih, dari kecil berarti kan. Saya berkhidmah kepada Syekh Muhammad bin Anan selama 10 tahun. Kemudian fatala'at lihyati wa kamulat. Jenggotku itu muncul dan tumbuhnya itu sempurna. Walam yash'ur bidzalik, tapi gurunya sama sekali nggak tahu. Hatta akhbarahun nasu bidzalik, sampai ada orang lain yang memberitahukan kepada Syekh Muhammad bin Anan. Fanadhara ila wajhi min dzalikal waqti, maka beliau baru melihat wajahku dari waktu itu. Jadi ketika sebelum balik itu sama sekali Amaja itu tidak pernah melihat mukanya Mang Iip. Kenapa? Karena belum balik. Tapi ketika sudah balik baru dilihat gitu. Kenapa? Takut ada fitnah terjadi. Itu kan? Dan juga Syekh Muhammad Al-Ghumri rahimahullahu ta'ala juga memiliki satu karangan yang namanya kitab Al-Unwan fi Tahrimi Mu'asyaratis Syabab wan Niswan. Belum ketemu ini kitabnya yang kayak gimana. Di mana beliau itu wahatta fihi alal mutawa'ati asyaddal hat. Jadi beliau itu sangat mewanti-wanti gitu. Tidak hanya mewanti-wanti saja, tapi sangat mewanti-wanti sampai mengharamkan gitulah kurang lebihnya tentang apa permasalahan amrod tadi. Begitu juga dengan wakadzalika alal fuqara'il ahmadiyah, dan juga beliau itu mewanti-wanti kepada golongan al-fuqara'ul ahmadiyah. Entah ini ahmadiyah yang mana ini, nggak tahu ini. Nah, di mana mereka itu fuqara' ahmadiyah atau tarikat ahmadiyah, mereka itu ya'khudunal ahda 'alan niswan. Jadi membaiat perempuan. Perempuan dibaiat, wa yasiru ahaduhum yakhtali bihinna fi ghaibati azwajihinna. Jadi ketika dibaiat itu tanpa kehadiran dari suami perempuan itu. Sehingga komunikasi antara salah satu fuqara dengan perempuan-perempuan tadi, jadi yang yang perempuan itu manggil gurunya wahai bapakku, ya kan? Dan gurunya manggil perempuan itu wahai anakku, itu di tempat yang sepi. Ini tempat yang sepi kan bahaya kan? Bahaya. Nah, sehingga hal yang seperti ini kata Syekh Muhammad Al-Ghumri
inna dzalika kharijun min qawaidis syariah, itu adalah keluar dari kaidah syariat. Buru-buru tarekat dari syariat juga tidak dibenarkan. Itu kan? Dan wa inna man istahalla dzalika akhta'a, dan barang siapa yang menghalalkan hal tersebut maka dia salah. Nah, kecuali jika pengambilan baiat itu di depan banyak orang gitu kan, dan tidak khawatir adanya fitnah, itu nggak masalah. Tapi ketika pengambilan baiatnya itu di sebuah kamar, kemudian berdua-duaan di situ, nah ada apa ini kan, bahaya. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh para ahli thariqah. Dan beliau mengambil dalil dari wastadalla biqaulihi ta'ala lis-sahabah fi haqqi zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Para sahabat ketika berinteraksi dengan istri-istrinya Rasulullah zaman dulu ya, zamannya sahabat. Ketika para sahabat ingin berinteraksi dengan istri-istrinya Rasulullah itu di belakang tirai. Kan, jadi kan masjidnya Rasulullah SAW itu sampingnya adalah rumah beliau. Jadi ini Masjid Nabawi, kemudian sampingnya adalah kamar-kamar istri-istri Rasulullah. Di situ ada kamar Siti Aisyah, kemudian Saudah, kemudian Romlah, dan seterusnya. Itu kan istri-istri Rasulullah. Jadi ketika para sahabat ini ingin atau memiliki kebutuhan tertentu, misalkan pengen dimasakin atau apa gitulah, itu nggak boleh langsung bertemu dengan istri-istri Rasulullah. Tapi apa? Cukup memanggil, ya Ummul Mukminin, siapa? Siti Aisyah misalkan, minta tolong Rasulullah pengen kayak gini, tolong diambilin gitu tuh. Jadi nggak langsung bertemu, tetapi melalui di belakang tirai, gitu, supaya tidak ada fitnah, ya kan? Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Supaya apa tujuannya? Dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihin, ya. Supaya itu menjaga kesucian para ummul mukminin dan kesucian para sahabat. Nah, sehingga kembali ke tadi yang fuqara Ahmadiyah, kaifa yadda'i jahilun wa jahilatun wa nufusuhum afatun ala mahabbatil harami kadzubabi 'alal asal. Anna mithla dzalika la yadurru sahabah. Nah, sehingga ketika ada seseorang, orang laki-laki dan perempuan yang sama-sama bodohnya, sementara nafsunya itu jijik untuk mencintai keharaman. Ya, artinya nafsunya masih aja cinta kepada keharaman, seperti senangnya lalat untuk menghinggapi madu. Ya, artinya kalau di kalangan para sahabat bisa jadi hal itu tidak ada. Kenapa? Karena tahu bagaimana kadar dari Rasulullah dan bagaimana istrinya. Maka bagi kalangan selain sahabat itu ya terus lebih hati-hati dong. Ya kan? Ya, artinya tidak boleh ada khalwah atau tempat yang bersepi-sepi antara seorang laki-laki dan perempuan. Apalagi membawa-bawa nama tarekat, karena itu akan menodai thariqah itu sendiri. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bishawab. Sebelum tutup barangkali ada pertanyaan. Bah. Enggak ada. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina at-ta'allum ta'limun wa al-intifaa dzakara tazkira al-ifadatu wal-istifada wal hadsa ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian
kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaid Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawa bihi aslafuna shalihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala kitabihi Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaid Sufiyah ila an qala ghaddul basar an ru'yati suwaril mustahsanah ila an qala wa qad su'ila Sayyidi Al-Syekh Ali Al-Muwazini Asyadili anin nadari ila al-amradil jamil hal yajuzu dhalika lisalik. Waqad su'ila lan teman-teman den takoni sapa Sayyidi Tuan Ensun Al-Syekh Ali Al-Muwazini Asyadili anin nadari saking ningali ilal amrodi maring amrod al-jamili kang bagus hal yajuzu ana tawenang apa zalika mengkono an-nadhar lisaliki kedua salik. Faqala mengucap sapa Sayyidi Ali Al-Muwazini madama indal insani madama ing dalem selagine ana indal insani iku tetep ing dalem sandinge menungso al-farqu apa perbedaan atau bedakaken baina suwari al-jamilati ing dalam antarane pira-pira bentuk al-jamilati kang bagus wa ghairil jamilati lan saliyane kang bagus. Fahuwa mangko utawi ingsan iku fi mahwit tabiati iku tetep ing dalam penghapusan tabiat wa syahwati lan syahwat fala yajuzu mangko ora wenang lahu kedue insan apa an-nadhuru apa ningali ila suwari maring pira-pira bentuk al-jamilati kang bagus al-muharramati kang den haramaken syar'an ing dalem mungguh syariat. Wa idza sara mangko nalikane dadi sapa murid iku yashhadu nyekseni sapa murid jamalal khanfasa ing baguse kumbang waqdif da'ati lan kodok kajamali ahsani suwari kaya dene baguse paling bagus-baguse bentuk al-insaniyati kang bangsa menungso ala haddin ing atase batasan sawain kang podo fala yumna'u mangko ora den cegah sapa murid min ru'yati ma saking ningali barang zukira kang den sebut apa ma lianahu krana temen setuhune murid hina idzin ing dalem mengkono waktu iku zahaba ilang apa tamyizuhu apa bedaaken murid wasara lan dadi sapa murid iku mustaghriqon iku wong kang tenggelam al khaliqi ing dalem sartane zat kang nyiptaaken la ma'al makhluqi ora ing dalem sartane makhluk wa hadza lan utawi iki iku amrun perkara azizul wujudi kang jarang wujude fi ghalibi muridi hada zamani ing dalem kaprae pira-pira murid zaman saiki fal hadzaru mangko utawi kehati-hatian niku aula iku luwih utama bikulli aqlin kelawan saben-saben wong kang berakal. Wasami itu lan krungu sapa ingsun Sayyidi ing tuan ingsun Muhammad Asy-Syanawi yaqulu hal ngendika sapa Syekh Muhammad Asy-Syanawi la yang bagi ora segiane li muridin kedue murid apaan yujalisa apa yang to ngancani sapa murid al-amrada ing amrad al-jamila kang bagus wala yaskunu lan ora manggon sapa murid huwa ya murid wa iyahu lan amrad fi khalwatin ing dalam tempat khalwat tempat kang kosong wahidatin kang siji ma amkana selagine mungkin apa ada musukun falyahdhar mongko becak hati-hati sapa al-aqilu wong kang berakal min mujalasatil ahdathi saking ngancani pira-pira bocah cilik illa
angin fi halak atau kecuali fi halaqati dzikri yang dalam halaqah atau lingkaran dzikir. Awid darsi atau pengajian bi hadrati syekhi kelawan hadiri syekh. Awil ikhwani atau pira-pira dulur as-solihina kang bagus-bagus. Masalan kelawan seumpamane. Lakin tetapi ini ma'ghadil basari yang dalam sartane mermakan meripat. Qala ngucap sapa Syekh Muhammad Asy-Syanawi wa qad balaghana lan teman-teman temeka ing kita. Apa anal fuqara apa temen sedune pira-pira wong fakir al-maudina kang padha lewat. Kana iku ana sapa ahaduhum salah sijine al-fuqara al-maudin iku la ya'rifu. Iku ora weruh sapa ahaduhum bitulu ilahiyatil amradi kelawan muncule jenggote amrad illa in a'lamahu angin lamun a'lamahu gawe weruh ing syekh atau ahaduhum sapa annasu menungso bidzalika kelawan mengkono-mengkono tuluul al-lihyah wa waqa'a lan tumibu apa dzalika mengkono-mengkono la ya'rifu bitulu ilahiyatil amrad illa in a'lamahu an-nasu bidzalik Sayyidi maring tuan ingsun Sayyidi Muhammad ibnu Anan ma Syekh Mazin ing dalam sartane Syekh Mazin bidzalika kelawan mengkono-mengkono tuluul lihyah wa qala lan ngucap sapa Syekh Mazin khadim tu ngekhidmah sapa ingsun asyekh ing guru nahwa asyri sinina ing dalam sepadene 10 tahun 10 pira-pira tahun fatalaat mangko metu apa lihiyati apa jenggot ingsun wa kamulat lan sempurna apa lihiyah walam yash'ur lan ora ngrasa sapa Syekh Muhammad bin Anan bidzalika kelawan mengkono-mengkono tuluul lihyah hatta akhbarahu sehingga aweh kabar ing Syekh Muhammad bin Anan sapa nasu menungsa bidzalika kelawan mengkono-mengkono tuluul lihyah Panadara mangko ningali sapa Syekh Muhammad bin Anan ila wajhi maring wajah ingsun min dzalikal waqti saking mengkono-mengkono waktu. Waqad sannafalan teman-teman nyusun sapa Sayyidi Muhammad al-Ghumri kitaban ing kitab samahu kang aweh aran ing kitab sapa Syekh al-Ghumri al-unwana ing aran al-unwana fi tahrimi muasyarati syababi wan niswan. Ing aran al-unwan fi tahrimi al-unwan judul ya atau alamat ya fi tahrimi muasyaratis syabab yang dalam mengharamakan interaksi pira-pira wong nom wan niswan lan pira-pira wong wadon wa hatta lan nurunaken sapa Syekh Muhammad al-Ghumri fi ing dalam kitab alal mutawaati ing atase mutawaah anut ya asyaddal hati kelawan banget-bangete penurunan maka dzalika lan kaya mengkono-mengkono alal fuqara'i wa mengkono-mengkono al hattu alal mutawah asyadul hat alal fuqara'i ing atase pira-pira fakir al ahmadiyati kang bangsa Ahmadiyah alladzina ya'khuduna kang padha ngalap sapa al fuqara'ul ahmadiyah al ahda ing perjanjian ala niswan ing atase pira-pira wong wadon wa yasiru lan dadi sapa ahaduhum salah sijine fuqara al ahmadiyah iku yakhtali kurang titik tuh yakhtali iku khalwat atau gawe sepi sapa ahaduhum bihinna kalawan niswan fi ghaibati azwajihinna ing dalam ora anane pira-pira bojone niswan wa taqulu lan ngucap sapa niswan lahu maring ahaduhum ya abi bapak ingsun wa yaqulu lan ngucap sapa ahaduhum laha maring an-niswan ya binti anak ingsun wa qala lan ngucap sapa Syekh Muhammad al-Ghumri inna dzalika temen setune mengkono-mengkono kejadian al-fuqara il-ahmadiyah iku kharijun metu an qawaidi syariati saking pira-pira kaidah syariat wa innaman lan temen setune wong istahala kang anggap halal sapa man dzalika yang mengkono-mengkono kejadian ya al-fuqara il-ahmadiyah akhta'a mengko salah sapa man Wastadallalan ngalap dalil sapa Syekh Muhammad bin Anan sapa Syekh Muhammad al-Ghumri biqaulihi ta'ala kelawan dawe Allah ta'ala li sahabat yang maring sahabat
fi haqqi zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam haqqi pira-pira bojone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Wa idza sa'altumuhunna lan nalikane padha takon sapa sira kabeh ing wong wadon akeh. Mata'an ing barang fas'aluhunna mangko padha takon sapa sira kabeh ing niswan atau ing wong wadon akeh min wara'i hijabin ing dalem samburine hijab. Dzalikum utahe mengkono-mengkono min wara'i hijab iku atharu iku luweh suci liqulubikum maring pira-pira ati sira kabeh wa qulubihinna lan pira-pira atine wong wadon akeh. Wa qala lan ngucap sapa Syekh Muhammad al-Ghumri, kaifa hale kaya apa yadai ngaku sapa jahilun sapa wong lanang kang bodoh wa jahilatun lan wong wadon kang bodoh wa nufusuhuma lan utawi nafsune jahil lan jahilah iku afatun iku ngrekso ala mahabbatil harami ing atase demen kang haram. Kadzubabi kaya dene laler al asali ing atase madu. Anna misla dzalika apa kaifa yadai anna misla dzalika temen setune sepadane mengkono mazkur iku la yadurru iku ora madarat apa dzalik as-sahabat ing sahabat. Falyahdhar lan baca hati-hati sapa al-fakiru fakir min dzalika saking mengkono apa itu? Ikhtila ala apa atau al-fuqara al-ahmadiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.